Kalau dulu kan selerinya jadi masalah. Hmm. Koran-koran mapan saja yang selerinya tinggi kan. Yang integritas, bagaimana memberikan informasi yang betul-betul berguna pada masyarakat, tetap terjaga gitu. Kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya dalam program Andalas Ngepas. Saat ini kita akan berbincang dengan salah seorang wartawan senior dan pernah menjadi Ketua PWI Sumatera Barat, Ketua KPU Sumatera Barat, sekarang Ketua Basnas. Tapi kita akan membincangkan soal perkembangan dunia pers atau media pers dulu, saat ini, dan sekarang. Dan akan datang, dulu, sekarang, dan akan datang seperti apa, yaitu bersama Bang Muhammad Mukti Syarfi. Halo Bang, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini 9 Februari selalu diperingati sebagai Hari Pers Nasional, ya. Kita bincang Itu tadi kan. sekaligus juga itu hari ulang tahunnya ke PWI. Oh, Iya. Berbahagia lah insan Bermain pers. insan pers dan kemudian terutama kawan-kawan yang bernaung di PWI. Walaupun ya kita tidak boleh mengklaim ya, tapi kebetulan saja lah gitu. Kebetulan saja lah, Iyalah, tapi ya. ikut berbahagia di situ. Berbahagia di situ gitu ya. Karena ada juga yang komplain. Iya, ada yang komplain kenapa di tanggal 9 ditentukan, ya, tapi tidak ada persoalan lah. Kalau begitu sudah ditetapkan, oke, kita harus berlapang dada. Ya. Sebab substansi kenapa tanggal 9 itu, ya bukan karena istilahnya karena organisasi tertentu, tidak, tapi adalah karena memang kita harus punya hari ya untuk bisa melakukan perenungan ya perkembangan pers itu seperti apa untuk kepentingan publik gitu. Dan itu diperingati setiap tahun. Ya. Perenungan seperti apa yang bisa kita raih? Nah, begini. Ya kalau 1 tahun itu sebetulnya bagi insan pers kan suatu waktu yang sangat panjang dan sangat sibuk dan bahkan bisa juga dibilang pendek bagi mereka ya pada suatu ketika ya pendek. Nah, itu memerlukan kita suatu hari untuk bila mengevaluasi apa saja yang perlu kita perbaiki, kita sempurnakan sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, tuntutan zaman di sini tuntutan publik lah terhadap informasi yang disebarkan itu. Nah, inilah jadi problema kita pada hari ini ya. Ya materi informasi yang diberikan itu ya apalagi dengan sangat banyaknya untuk Sumatera Barat aja lebih 1.000 ya media online. Media online. Karena perkembangan dunia digital juga. Iya, ini kan pengaruh dari perkembangan dunia digital. Makanya saya pernah bilang kan sama abang kan, Ya. ada huru-hara media, media huru-hara. Iya, media huru-hara, ada huru-hara media. Huru-hara media. Jadi ya bisa jadi ya kebanyakan ini ya. Ya. Semuanya mau bikin media gitu Semua ya. bikin media. Walaupun hanya 1-2 orangnya nggak bisa. Dia yang jadi reporternya. Dia yang jadi wartawannya, pimpinannya. menagihnya Iya, segala iya, macam. iya. Kantornya entah di mana gitu. Ya, jadi tidak bisa diapakan. Kenapa? Karena persyaratan pendirian suatu media itu apakah online atau tidak gitu atau mainstream ya. Itu kan sangat mudah. Iya. Ya, dan sesuai dengan tuntutan ya keterbukaan informasi publik kan. Jadi begitu dipersulit perizinan misalnya, orang selalu akan mengaitkan bahwa itu tidak terbuka, menghambat keterbukaan publik. Ya. Jadi banyak bisa dimanfaatkan untuk itu sehingga nanti perkembangan kadang-kadang aturan regulasi yang ada tentang pers ini tidak mampu lagi sebetulnya mengayomi sekian banyak jenis media dan jumlahnya juga luar biasa gitu. Ya, sehingga publik pun kadang-kadang ya media terutama media digital ya mereka itu baca karena nama medianya sudah terjamin ya. Kalau tidak mereka skip aja gitu. Nah, jadi karakteristik yang terbangun akibat kemajuan teknologi atau digitalisasi ini juga mempengaruhi karakteristik cara kerjanya media. Nah, jadi inilah yang perlu disikapi gitu, direnungkan bagaimana kita menyesuaikan. Ya salah satu contoh saja ya.
Kalau dulu, zaman dulu ya memang mainstream tuh narasumbernya tetap muka. Rasanya kita akrab loh dengan narasumber itu. Iya. Ya begitu kita ada orang yang lebih akrab dengan kode-kode pemberitaan kita, ada pokoknya begitu kapanpun kita mau telepon diangkat gitu. Nah, tapi sekarang ya kayaknya wartawan sekarang sulit sekali ketemu sama narasumbernya. Bahkan rilis pun jadilah dikembangkan kan apa benar tidak benar rilisnya. Bahkan satu untuk semua. Nah, bahkan satu untuk semua, dan itu kita sudah punya dampak, sudah punya menerima dampaknya. Kenapa? Karena kurang telitian tadi. Ada satu rilis yang mengatakan bahwa Sumbar akan membangun masjid sekian ratus miliar di Payakumbuh. Ternyata tidak kan? Iya. Tidak ada substansi berita seperti itu. Loh kok ada? Oh kita kan berdasarkan rilis itu semuanya kena. Jadi kalau kena semuanya yang bukan berarti benar semuanya. Iya. Nah, jadi ini ketelitian ini dengan kemajuan digitalisasi itu memang harus apa? Harus lebih diperhitungkan. Beda dengan dulu. Dulu kalau media mainstream ini kalau sama saja berita antara media lain, koran lain dengan koran kita kan selalu kita kena tegur kan. Oh ini kok sama, betul kolaborasi kalian nggak di lapangan gitu. Tapi kalau sekarang tidak. Saringannya pun berlapis. Berlapis, ada redaktur, ada apa. Sekarang enggak. Ya, dan paling apa ini, saya khawatir juga nanti media-media online ini. Ya, kalau tidak merubah sikap dan cara kerjanya secara cepat sesuai dengan tuntutan digitalisasi itu. Keseragaman. Yeah. Berita ini bisa 100 media, tapi angle-nya seragam semuanya. Bahkan judulnya sama. Judulnya sama. Kalau mau salahnya sama. Ya, kalau ada salah tulis 100. Wah, kalau dia membodohi masyarakat semuanya. Sama-sama. Sama-sama Ya, membodohi masyarakat. berhuru-hura lah membodohi masyarakat gitu. Nah, di sini harus kita sadari dan harus kita jadikan itu pijakan untuk perbaikan. Ya, cara kerja media online itu penting. Cara mengemas, menjalin komunikasi dengan narasumber, ya, keakraban, ya, pemangku kepentingan media online itu siapa saja harus di dalam itu. Kalau tidak nanti kita ya main medsos semua gitu. Artinya kemudahan-kemudahan itu memang harus disikapi dengan cara kerja yang baik juga. Iya harus, ya karena tidak nanti menyangkut kualitas loh, menyangkut kepercayaan loh. Nah saya kalau macam media itu ya begitulah, saya lihat medianya oh ini nggak bisa nih, nggak pernah dibaca gitu. Saya pernah berpikiran seperti ini Pak, media digital itu kan peluang bagi insan-insan wartawan untuk membangun perusahaan sendiri dengan cara-cara yang berkelompok, bukan personal ya. Boleh juga personal sepanjang mampu ya. Tapi kalau nggak mampu ya berkelompok-kelompok. Kenapa begitu? Bagi mereka-mereka yang punya integritas dan nilai independensi yang cukup kuat, kan sering juga berbenturan dengan kepentingan owner kan? Oh iya. Ini peluang gitu, peluang untuk membangun media yang betul-betul dapat dipercaya oleh masyarakat. Tapi caranya itu yang harus Nah, saya nggak tahu persis ya. Yang diakreditasi itu kan baru wartawan ya. Tapi yang media gimana gitu? Media online. Udah punya kriteria enggak bahwa media online itu acceptable oleh publik atau yang rejectable oleh publik? Nah, bagaimana menawarkan itu? Apa ada sehingga nanti kalau sudah ada kriteria yang baik itu seperti apa? Ya, bagaimana polanya menentukan media itu lolos akreditasi dan hoax ini itu akan sebentar aja jadi tidak laku lagi gitu ya. Nah sekarang ini maupun hoax atau tidak kita sudah digiring dulu. Nah ini salah satu contoh misalnya ada peristiwa seperti nomor 3 yang paling memahitkan gitu, tapi dibaca tidak ada apa-apanya. Nah ada yang memainkan itu. Nah, ini satu itu pembohongan ya. Nah saya kalau sudah tergantung judulnya bombastis itu saya nggak baca lagi. Ya nanti itu saya yakin itu akan menular pada masyarakat gitu. Masyarakat lain juga apa. Jadi media mainstream juga ada. Iya ada seperti itu. Jadi
bagaimana media ini membangun karakternya sendiri sehingga publik tadi punya brand ya, medianya punya brand, publiknya yakin ya, pembacanya makin, subscribe-nya tinggi gitu. Itu yang apa? Dan sekarang wah ya sedih juga lah gitu sebagai orang pernah berkecimpung di jurnalis kan ya, dengan pola pengemasan berita ya. Atau ada kaitan dengan misalnya seleri dari jurnalis itu sendiri, Bang? Itu kan polemik juga kan. Nah, kalau dulu Sehingga karya-karya dihasilkan juga sekedarnya aja. Kalau dulu kan seleri ini jadi masalah. Hmm. Koran-koran mapan saja yang selerinya tinggi kan. Tapi yang integritas, bagaimana memberikan informasi yang betul-betul berguna pada masyarakat tetap terjaga gitu. Yeah. Walaupun Diana sudah membuat berita itu misalnya ada korelasinya dengan narasumber dan lain-lain, ya silakan saja, itu sebagai ekses yang baik ya. Tapi tidak dengan pola-pola yang tadi yang nginjak-nginjak kaki gitu ya. Yeah. Ya silakan. Kalau akibat hubungan baik dia mendapat imbalan, itu silakan aja. Kecuali kalau sudah diatur bahwa saya tidak boleh ini, tidak boleh itu, oleh perusahaan bersangkutan harus dipatuhi karena itu menyangkut integritas. Nah, tapi kalau tidak, selama orang ingin membantu silakan saja kalau tidak berpengaruh kepada karya-karyanya gitu. Bang, selain cara kerja, apa kira-kira yang harus diperhatikan oleh praktisi media ini lagi? Jadi kalau bisa ya tetap juga lah itu di-upgrade terus kemampuan jurnalisnya ya. Bagaimana menjadi wartawan digital dibanding wartawan mainstream itu sangat beda sekali. Dan kemudian perilaku standarnya media sendiri seperti apa yang perlu didudukkan dulu sehingga nanti orang-orang ini dalam mengemas berita informasi tadi tidak menyesatkan, tidak asal banyak klik saja yang diharapkan, tapi memang ada efeknya kepada masyarakat, ada perubahan di masyarakat gitu. Dan ada keyakinan ya. Kalau sekarang kan masih keyakinan masih kepada media online yang juga dimiliki oleh media mainstream. Nah, kan itu kecenderungannya ya. Dan media online ini ya sebaiknya itu dikembangkanlah. Tidak ada 3 komponen lain yang berbeda kan. Media mainstream, media online, kemudian TV. Jadi TV dan lain sudah sangat tepat sekali dalam menggandeng untuk media sentianya. Ya, para kerabat kita juga bisa mengakses melalui andalas.tv. Nah, ya jadi artinya apa? Artinya begitu banyak cantelannya itu trust masyarakat itu akan berkembang. Tidak mungkin orang misalnya Sentia akan membuat berita bohong gitu apa ya, kecuali itu terjebak dengan kesamaan tadi ya, dan pola instan tadi. Nah, itu yang tidak apa. Dan kemudian sekarang kita juga media mainstream ini media online ini kalau tidak ada juga perencanaan beritanya, perencanaan liputan, dan ada liputan khusus juga gitu yang ya, berbeda dengan media mainstream, tapi dia ringkas, singkat, informatif. Jadi tetap ada direncanakan, tidak hanya sekedar menunggu ada peristiwa, ada spot news ya, tidak. Ya, kemudian menunggu rilis pemerintah jangan, ya itu lebih parah lagi. Gitu.